Ayah. Ayah tidak bisa percaya begitu saja dengan semua ucapan Diana. Dia itu wanita licik yang hanya memanfaatkan kepercayaan ayah untuk memutar balikkan fakta. Lisa untuk pertama kalinya berbicara lantang kepada ayahnya. Tentu Diana kini ikut angkat bicara. Dia mendekat dan memeluk bahu sang ayah dengan mengusap-usap lengan tua itu. Sudah ku bilang, ayah. Jangan perpanjang masalah ini. Aku sudah cek kehamilan dan ternyata dari kejadian itu aku tidak hamil. Aku masih bisa melanjutkan hidupku. Aku tidak mau ada keributan lagi, apalagi ayah dalam kondisi tidak sehat. Kamu pikir ayah akan melepas kejadian ini dengan mudah? Tidak, Diana. Kamu harus mengambil hakmu. Hak apa, ayah? Dahi Lisa menukik tajam. Apakah ini yang dia khawatirkan sepanjang perjalanan? Pikirnya. Kinan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia harus menikahi Diana. Wira berucap dengan sorot tegas ke arah Kinan. Jeder. Rasanya bagai petir di siang bolong yang berhasil meluruh lantahkan tubuh Lisa. Dia menegang sesaat, menatap Kinan yang tidak kalah terkejutnya dengan dirinya. Matanya memerah, tapi sekali lagi, dia tidak ingin terlihat lemah di depan Diana. Wanita iblis itu akan bersorak bahagia melihat air matanya yang keluar. Tidakkah ayah mau mendengar ceritaku, ayah? Ucap Lisa melemah. Begitu berharap Wira mau mendengarkan penjelasannya. Cerita apa lagi? Ini sudah menjadi keputusan bulat. Kinan harus menikahi Diana. Tegas Wira. Lisa menggeleng dengan yakin dan berucap dengan lantang, tidak. Aku tidak akan mengizinkan Kinan menikahi Diana. Tidak bisakah kamu mengalah untuk kali ini saja, Lisa? Tatapan Wira sungguh menyudutkannya. Penuh permohonan sekaligus kekecewaan dan emosi. Kali ini, aku sudah sering mengalah untuknya. Tidakkah kamu mengerti semua kesedihan yang dia dan ibunya alami saat ibumu menghadirkanmu di dunia ini? Lisa bertambah menegang saat ayahnya membahas mengenai sang ibu yang tidak pernah dia kenal. Aku tidak pernah mengharapkan terlahir di dunia akibat kesalahan yang ayah dan ibu lakukan, jawab Lisa dengan segala kesakitan di dalam hatinya. Untuk itu maafkan, ayah. Tapi bukankah ini adil? Diana dan ibunya sudah menderita sedari kecil, membagi ayah dengan dirimu dan ibumu. Dia ayah paksa untuk menerimamu dan akhirnya dia bisa menjadi kakakmu yang baik. Kini giliranmu yang melakukan itu. Berbagi suami dengannya, ucap Wira dengan hati teriris. Bagaimana tidak, seorang ayah meminta anaknya berbagi suami. Tapi baginya hanya ini jalan terbaik. Lisa masih menggeleng. Tidak, ayah. Aku tidak mau karena Diana sama sekali tidak pernah disentuh oleh Kinan. Lisa. Panggil Kinan dengan lirih. Apa? Sahut Lisa lemah membalas tatapan Kinan, meski kamu memohon pun. Aku tidak akan pernah izinkan kamu menikahinya, Ken. Kinan hanya menggeleng samar. Bukan itu maksudnya. Ayah, kita baru sampai. Tidak bisakah kita bicarakan lagi nanti? Kondisi ayah sedang tidak stabil. Kita semua sayang pada ayah, tidak ingin ayah kenapa-kenapa, ucap Kinan dengan hati-hati. Cih. Kau ini pandai sekali mengalihkan topik pembicaraan. Ujar Wira sinis. Diana pun ikut mengambil hati sang ayah. Benar kata Kinan, ayah. Sebaiknya ayah istirahat lebih dulu. Mereka baru datang, juga Lisa sedang hamil tidak boleh terlalu lelah. Ses. Desis Kinan saat Lisa tidak sengaja menekan memar di sudut bibirnya terlalu keras. Maaf, ucapnya lirih terdengar tidak bertenaga.
Lisa pun melunakkan gerakannya. Menempelkan kain basah yang sudah dia rendam dengan air hangat untuk meringankan dua memar akibat pukulan dan tamparan yang tadi Wira hadiahkan untuk Kinan. Kinan terus memandangi wajah cantik di depannya. Wajah yang telah kehilangan keceriaannya semenjak mereka berdua menikah. Dulu, Lisa adalah gadis periang. Meski Kinan sebagai atasan hanya sedikit memberi senyum padanya atau bahkan memarahinya, Lisa selalu memberi sahutan disertai dengan senyuman plus rona segar yang tersirat di setiap mimik bicaranya. Begitu energik dan profesional kerja. Sangat mengagumkan. Tapi sosok itu telah meredup seiring tekanan yang Kinan beri setelah pernikahan itu berlangsung. Bukan tanpa sadar, Kinan sangat sadar melakukannya. Bahkan saat ini dia sedang merasa bingung pada diri sendiri yang justru semakin bersikap lunak ada Lisa. Bukankah seharusnya tidak seperti itu? Tapi kenyataannya Kinan nyaman dengan sikapnya kali ini. Lisa, panggil Kinan lirih. Lisa hanya menjawab dengan membalas tatapan Kinan sekilas tanpa menghentikan gerakan tangannya yang masih telaten membasuh memar itu. Sekarang di mana ibumu? Pertanyaan itu akhirnya membuat tangan Lisa lemas dan memilih menyudahi pengobatannya. Dia tidak menjawab, justru pergi membawa wadah berisi air hangat itu keluar meninggalkan Kinan yang masih menatap punggungnya hingga hilang di balik pintu. Kini, Lisa melewati makan malamnya. Dia masih enggan bertemu dengan ayah terlebih Diana. Dia melangkah keluar menuju halaman belakang. Suasana pinggiran kota yang sepi dan terasa lebih asri. Lisa memilih duduk di kursi kayu yang panjang di bawah pohon rindang. Bunyi jangkrik saling menyahut rasanya membuat dia kembali di masa itu, saat dia berumur 15 tahun. Malam hari di tempat itu dengan suasana yang sama duduk bersama Wira membicarakan hal yang tidak dia kira sebelumnya. Hari semakin larut, Kinan sedari tadi hanya berdiam diri di kamar. Dia begitu resah dengan permintaan Wira yang berat menurutnya. Dia menaikkan tangannya, dilihat jam yang melingkar di sana sudah menunjukkan pukul 23. Hatinya mulai resah karena Lisa tidak kunjung kembali ke kamar. Padahal 3 jam yang lalu, Lisa hanya izin mengambil minuman untuk Kinan. Di mana dia? Gumamnya. Tidak ingin bertanya-tanya pada angin yang berhembus, Kinan bergerak keluar kamar. Suasana sepi. Bahkan beberapa lampu sudah dimatikan. Nampak begitu temaram. Dia terus mencari Lisa berusaha tidak mengeluarkan suara. Rupanya tidak begitu sulit mencari keberadaan seseorang di rumah yang bagi Kinan cukup sempit itu. Dia melihat Lisa tengah tertidur di kursi, di udara terbuka ditemani angin yang menusuk tajam permukaan kulit. Kinan mendekat dengan hati-hati, tidak ingin mengusik. Saat bayangannya sudah menutupi sebagian tubuh Lisa, dia bisa melihat jejak basah di area mata wanita itu. Wush! Angin seolah memberi peringatan untuk Kinan supaya tidak terlalu lama membiarkan ibu hamil itu berada di udara luar yang dingin. Kinan pun melepas kot dan menyampirkan di tubuh Lisa yang berbaring dengan pulas. Lalu dengan hati-hati dia mengangkat tubuh rapuh itu untuk memindahkannya ke kamar. Wira menghampiri Lisa yang tengah terduduk di kursi halaman belakang. Sejenak mereka menikmati malam yang kali ini nampak tak berbintang. Membiarkan suara jangkrik saling menyahut. Lisa, panggil Wira seraya mengambil alih bagian kosong di sisi Lisa. Wira menatap sejenak wajah polos itu yang cantiknya menuruni kecantikan ibunya. Dengan halus, dia meraih tangan gadis yang baru menginjak dewasa itu. Lisa masih bergeming, membiarkan rambut hitam tergerai bergoyang diterpa angin malam sembari membalas tatapan sang ayah juga mengamati wajah pria di depannya yang kali ini nampak berbeda. Cemas dan bingung bercampur menjadi satu.
Seperti itulah kondisi hati Wira saat ini. Dia cemas kalau kejujuran ini akan berpengaruh pada kondisi mental anak bungsunya. "Ada apa, Ayah?" tanya Lisa supaya ayahnya meneruskan apa alasan pria itu menemaninya duduk. Karena biasanya sang ayah sibuk dengan pekerjaannya atau menemani Diana di dalam kamar. "Kamu sudah dewasa, Nak. Sudah seharusnya tahu hal yang selama ini belum sanggup ayah katakan. Ayah menyembunyikan sesuatu dariku," tanya Lisa yang saat itu sudah berumur 15 tahun. Wira mengangguk samar dengan senyuman tipis. Namun hal itu tidak bisa menutupi kegugupan dalam dirinya. "Mengenai ibumu," jawab Wira menjeda. "Menunggu Maxi Lion. Kenapa dengan Ibu Sandra?" "Bukan Ibu Sandra, tapi ibumu." Lisa semakin mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Ibu Sandra bukanlah ibu yang melahirkanmu. Dia memang ibunya Diana, tapi bukan ibumu," ungkap Wira dengan hati-hati. Mata Lisa bergerak melihat ke mata kanan dan kiri Wira. Mencari kebohongan yang mungkin tersirat di antara retina ayahnya. Tapi, Wira nampak berbicara jujur. Apa itu sebabnya Ibu Sandra tidak pernah sayang padaku?" Mata Lisa mulai memerah mengingat bagaimana perlakuan ibunya itu yang tidak pernah menganggap dia ada. "Dia sayang padamu, Nak." Tentu Wira tidak ingin ada kebencian dari Lisa untuk istri pertamanya itu, meski kenyataannya memang Sandra begitu nampak selalu berperilaku buruk pada Lisa. Wira memakluminya, wanita mana yang bersedia mengasuh anak hasil dari selingkuhan suaminya. Lisa menunduk sejenak memikirkan banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi, baru dia kembali mengangkat wajahnya dan memberanikan diri untuk bertanya. "Lalu di mana ibu sekarang? Apa aku seperti yang ada di film itu, aku dibuang olehnya? Lalu apa ayah Wira adalah ayahku sesungguhnya? Bukan sekedar ayah yang mengasuhku." Lisa masih bersikap tenang, siapa ibunya ada ataupun tidak dia sudah merasa sendiri selama ini. Wira terdengar menghela nafas berat, nampak sekali dia seakan tidak ingin menceritakan masa lalunya. Tapi sekali lagi, Lisa sudah dewasa. Dia harus tahu semuanya. "Ibumu bernama Esther. Dia adalah anak dari bos tempat ayah bekerja dulu. Kami melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan yang tidak seharusnya, padahal saat itu sudah ada Diana yang berumur 2 tahun. Kami berdua akhirnya menikah siri setelah mengetahui kalau dia hamil. Kemudian lahirlah kamu. Namun saat kamu baru saja dilahirkan, ibumu menghilang. Dia lenyap begitu saja bagai ditelan bumi. Hanya angin yang kini terdengar mendominasi suasana." Wira menunggu respon Lisa, sedangkan Lisa masih mencerna permasalahan yang sedikit tidak dia mengerti. "Bagaimana dengan keluarganya?" tanya Lisa kemudian. "Mereka mengatakan tidak tahu mengenai keberadaan Esther." Lisa menghela nafas. Tidak tahu harus merespon seperti apa lagi. Dia memilih menjatuhkan netranya ke pepohonan di seberang sana. Diam. Dia tidak menangis, bahkan wajahnya terlihat datar. Seakan berita itu biasa-biasa saja baginya. "Apa kamu ingin mencarinya?" tanya Wira. "Tidak," jawab Lisa begitu pasti. Memori itu 15 tahun yang lalu telah menyita mimpi Lisa kali ini hingga sebuah pergerakan membuatnya tersedot kembali ke alam nyata. Mata Lisa seketika terbuka, nafasnya beradu, pun keringat sudah membasahi dahinya. Lisa panggil Kinan lirih. Dia baru saja meletakkan tubuh Lisa di atas ranjang bahkan tangannya saja masih berada di bawah leher Lisa dengan posisi badan masih membungkuk. Lisa nampak linglung tidak melepas tatapan Kinan yang justru tidak bergeming dengan jarak wajah yang begitu dekat. Sampai akhirnya Kinan memajukan sedikit wajahnya untuk mengecup bibir dingin itu.
Hanya sekejap lalu dia melepasnya sekaligus menarik tangannya dengan hati-hati. Baru setelah itu Lisa tersadar kalau apa yang baru dia bincangkan dengan ayahnya hanyalah sebuah mimpi. "Apa kamu baru mimpi buruk?" tanya Keenan sembari memutar ranjang lalu merangkak naik di sisi lain. Lisa merubah posisi untuk bersandar di headboard. Begitupun Keenan, sekaligus menarik selimut untuk mereka. Udara di kampung halaman sangat dingin. "Aku bermimpi saat ayah pertama kali memberitahuku kalau aku ternyata anak dari wanita lain." "Bukan anak dari ibunya Diana," jawab Lisa. Sorotnya nampak kosong ke depan. Keenan terdiam menunggu ucapan Lisa selanjutnya. "Ibuku adalah orang ketiga dalam hubungan pernikahan ayah dan istrinya." Lisa menarik atensinya pada pria di sebelahnya itu. Hingga Keenan dapat melihat luka dari sorot sendu di mata indah sang istri. "Namanya Ibu Sandra, dia merawatku meski tidak sebaik dia merawat Diana, tapi dia masih mau memasak. Masih mau memberiku uang jajan walau sedikit. Padahal aku bukanlah anaknya. Aku anak dari selingkuhan suaminya." Ucap Lisa dengan air mata yang tiba-tiba menetes tanpa permisi. Tapi dia segera membuang dengan sapuan tangannya. "Ayahku selama ini juga bersikap baik padaku. Dia berusaha adil padaku dan Diana. Memberi apa yang kami inginkan dengan kerja kerasnya. Walau kenyataannya ada bagian yang tidak adil menurutku, tapi aku yakin kalau dia sudah sangat berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Karena itu aku rela hidup berkecukupan supaya bisa menabung untuk biaya operasi ayah. Sampai terakhir aku mendapatkan gaji dari Morgan Group, aku sudah bisa mengumpulkan setengah dari biaya operasi." Pupil mata Keenan melebar mendengarnya. Dia teringat perkataan Diana yang mengatakan kalau Lisa tidak pernah peduli pada kondisi ayahnya. Pantas saja dia tidak bisa membeli ponsel untuk dirinya sendiri, gumamnya dalam hati. "Aku tidak masalah untuk semua. Bahkan jika ayah membutuhkan jantungku, aku dengan senang hati memberikannya." Lisa berucap dengan senyum tipisnya. Itu cukup membuktikan kalau perkataannya adalah benar adanya. Namun, dalam beberapa detik rona wajahnya berubah kembali sendu. Tapi untuk permintaan ayah kali ini, Keenan menaikkan alisnya menunggu Lisa meneruskan perkataan yang terjeda itu. Lisa semakin menatap dalam suaminya itu. "Untuk permintaan ayah membagi suamiku dengan Diana, aku tidak akan memberinya. Meski kalian bersikeras melakukannya. Aku tidak akan pernah memberimu izin menikah lagi," ungkap Lisa dengan sungguh-sungguh. Entah mengapa untuk perkataan tegas Lisa ini membuat Keenan merasa lega hingga tanpa terasa sudut bibirnya terangkat sedikit. "Kecuali dengan satu syarat," imbuh Lisa kemudian. Dan itu cukup menyurutkan senyum tipis di bibir Keenan.